Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Yuhu! Anybody else? Wah, kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi gini, pada saat ini beredarlah sebuah berita di mana berita itu NM ini sudah menjadi tersangka. Tetapi tetapi pengacaranya bilang begini, bahwa si NM itu tidak kenal dengan si dokter yang melaporkan itu. Tapi gimana ya kalau tidak kenal kok ada bukti transfer. Nah, ya namanya juga pengacara ya kan. Tapi anyway kita terus akan ngikutin karena kita ini hanya penonton aja. Tapi ada yang menarik nih di sini karena Madam Suki berpikir. Jadi gini ya, buat kalian yang nggak suka dengan tarot, silakan pergi, silakan minggat. Karena nggak perlu kalian mempercayai ya kan, karena prediksi prediksi dari kartu tarot itu sebenarnya adalah sebuah analisa ya, analisa dari orang yang apa ya, orang yang mengambil kartu energi itu. Jadi bisa jadi dari buah pikiran mereka. So that's why kenapa kartu tarot itu berbeda-beda juga ya, dan tergantung dari intuisi mereka begitu. Nah, karena kartu tarot ini adalah sebuah seni membaca pikiran alam bawah sadar atau sebuah seni dari situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, ada sebuah hal yang menarik yang Madam Suki ingin sekali memprediksi malam ini. Karena gini, seseorang yang mempunyai polemik antara ibu dan anak, jangankan ibu dan anak ya, dengan orang lain aja kita masih terbeban gitu ya, sakit hatinya itu masih begitu dalam. Apalagi ini antara ibu dan anak, ya kan? Makanya kan NM itu mengatakan tolong dihapus video-video Laura yang begini-begini karena dia sudah apalah mempunyai kehidupan baru. Madam Suki sangat menghargai itu ya. Mudah-mudahan kalian juga yang membuat videonya si Laura untuk lelucon-lelucon itu dihapus aja. Tapi percayalah Bunda, percayalah Ayahanda, percayalah wahai orang tua. Kata-kata yang paling menyakitkan itu bukan dari kata-kata dari orang lain ya, tapi kadangkala memang justru dari orang terdekat kita. Kalian setuju apa enggak? Nah, oke. Jadi gini, apa yang membuat sikap si Loli ini atau si Laura ini melunak kepada ibunya? Apakah terjadi sebuah agreement? Kalau menurut Madam Suki dari awal ya, pada saat Loli ini baikan sama ibunya, Madam Suki dari awal mengatakan bahwa Laura ini membutuhkan waktu untuk bisa menerima ibunya dan ibunya juga butuh waktu untuk bisa bergandengan dengan anaknya ya. Nah, terbukti di situ dikatakan di media yang kita dengarkan di mana si NM dan si LM ini ternyata memang tidak bersama-sama loh ya. Mereka ini masih tidak bersama-sama. Kalau kalian lihat di channelnya NM, di situ NM menawarkan makanan kepada Laura ya kan. Di situ Laura mengatakan apa? Oh enggak, saya oh enggak, Loli enggak makan katanya. Loli enggak makan karena sudah makan, tetapi kalau dibawa pulang oke. Gitu kan ya? Nah, artinya apa? Mereka ini pada saat ini tidak bersama-sama meskipun mereka sudah berpelukan. Without any further ado, Madam Suki meminta izin pada orang yang Madam Suki prediksi dan Madam Suki meminta izin kepada semesta untuk bisa melihat kisi-kisinya. Oke? Oke. Apakah Laura dan ibunya ini pada saat mereka baku dapa atau mereka ini sudah berpelukan, apakah mereka ini tidak tinggal bersama-sama? Jawabannya hanya yes or no. Oke, di sini ada eight of wands. Di sini dikatakan bahwa ada sih keinginan dari mereka ini untuk bersama, tetapi masih ada pihak-pihak lain yang menjadi sebuah jembatan, seperti yang Madam Suki katakan waktu itu, ya. Nah, ya, di sini ada Six of Swords, artinya ada penengah.
Ya, jadi dikatakan di sini belum ya, belum bisa. Karena memang di sini energinya gede banget, di sini belum bisa mereka bersatu. Ya, jadi mereka belum bersama-sama. Nah, apa yang membuat sikap dari Laura ini melunak kepada ibunya? Apa yang membuat? Ya, Madam Suki mohon izin ya. Apa yang membuat Laura sikapnya ini melunak pada ibunya? Karena untuk orang yang tergores hatinya atau luka batin itu nggak semudah loh, nggak semudah membalikan telapak tangan. Ya, apa yang membuat sikap Laura ini melunak kepada ibunya? Ya, di sini ada Ten of Swords. Oke, di sini ada, ini artinya Ten of Swords ini perpisahan loh. Tapi ntar kita gali ya, perpisahan apa ya? Di sini ada Three of Wands ya. Nah, Three of Wands ini kartu apa ya? Angka misteri ya, 3 ini ya buat Madam Suki ya. Di sini ada Five of Cups. Jadi gini, kalau menurut Madam Suki di sini NM ini mempunyai sebuah taktik yang cukup jitu ya. Jadi NM ini kan dilaporkan sama seorang dokter ya, di mana ada dugaan ya, ini bahasanya dugaan pemerasan. Nah, intinya si dokter ini memberikan sejumlah uang yang cukup banyak, jumlahnya 4M kepada NM, begitu ya. NM ini kalau menurut Madam Suki ya, dia ini seperti kayak sedia payung sebelum hujan sih. Ya. Nah, coba kalian perhatikan. Sebelum kasusnya atau pelaporan dia ini naik, NM ini sama pacarnya, ini disclaimer ya, NM ini sama pacarnya dikabarkan putus. Madam Suki udah melihat ya di kartunya bahwa mereka ini nggak putus sebenarnya, tidak putus. Tapi memang ini adalah sebuah cara atau taktik dari NM yang digunakan agar ya orang-orang tersayangnya ini tidak mendapatkan masalah. Jadi biar fokus ke dia aja. Kita akui ya, NM ini sama anaknya luar biasa sayangnya. Bahkan apapun dilakukan untuk anak-anaknya, ya kan? Cuman saja ada ketidakterimaan NM ketika si Fadel ini masuk dalam kehidupannya si Laura. Itu yang membuat dia kayak mencak-mencak gitu ya. Dan yang awal-awalnya sih si NM ini sepertinya memberikan sebuah pelajaran kepada anaknya, karena pada saat itu awalnya dia ada case dengan mantan suaminya yaitu Anthony, ya kan? Nah, awal-awalnya kan begitu. Jadi dia itu ingin memberikan pelajaran kepada anaknya gitu loh, karena anaknya ini nggak mau nurut sama ibunya. Kan begitu ya rentetannya ya. Nah, jadi di awal NM itu sebenarnya dia seperti kayak ada sebuah keinginan untuk, maksudnya gini, takut kalau laporannya ini masuk dan dia itu sedia payung sebelum hujan. So that's why si cowoknya ini atau pacarnya ini, si Mehmet ini, dia itu kayak di anu dulu, supaya tidak kelihatan ya, supaya tidak kelihatan, jadi dia sendirian aja ya, mungkin membuat sebuah drama di mana dia putus sama siapa, sama pacarnya ini apa ya, oke seperti itu ya. Nah oke, jadi itu awal langkahnya dia, jadi kayak sebuah taktik jitu ya. Oke, si pacarnya ini diinikan dulu aja, supaya dia fokus dengan case-nya dia ya. Oke, yang kedua anaknya si Laura ini dia gaet, dia peluk, dia apa ya namanya, dia rangkul supaya jika ada hal-hal yang tidak diinginkan dia masuk ke dalam atas laporan itu. Karena laporan ini kalau misalkan ada undang-undang ITE ya atau apalah ya yang dugaan pemerasan tadi itu bisa dikenakan 9 sampai 10 tahun, bisa lebih ya. Nah, kalau misalkan si NM ini benar-benar masuk, maka Laura lah yang akan apa? Yang akan melindungi kedua adiknya. Karena di kartunya sepertinya itu. Sesuai di sini ada perpisahan. Tadi kan dikatakan ya ini ya, perpisahan loh. Kok kartunya perpisahannya ini ada di Ten of Swords. Ya. Nah, apakah seperti itu adanya? Jawabannya sepertinya begitu. Ya. Jadi nih, ini ada sosok cowoknya yang dia selamatkan, dan ini NM dan ini putrinya. Jadi dia ini sebenarnya adalah wanita yang cerdas sih. Wanita yang cerdas, wanita yang pinter. Ya. Jadi kalau kalian ada di pihaknya NM, pasti NM itu juga sekarang punya musuh-musuh yang berpesta pora ya. Berpesta pora dan seneng banget karena si NM ini sudah dilaporkan. Nah, mengenai itu sepertinya dokter ini tidak mau apa namanya, tidak mau damai.
ya, nggak mau damai di sini.